Saya akan memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini, Bapak Arief Gunawan. He has more than 30 years experiences and has recognized as a leading business development strategist, luxury hospitality specialist in IHG, Shangri-La, Accor, and Compass, including hospitality and tourism investment consultant in Global HVS, Hospitality Valuation Services, Coldwell Banker Property, and World Trade Center. Currently, he leads LTH Worldwide and chairs the International Luxury Travel and Hospitality Aviation, where headquartered in Singapore. Since 14 years ago, he has developed several hotels, theme parks, tour and travel, property management. Currently, he passionately develops and organizes international kingdom masterclasses across Southeast Asia. An Indonesian diaspora, multilingual, hands-on, multifunctional expert with outstanding motivational skills. Besides that, he is regularly invited to deliver keynote speeches and masterclass at universities, colleges, international companies, and organizations. His executive management experiences are undergirded with equally extensive academic achievements, which includes several master and doctorate programs. Top performing strategies with a huge drive for winning. It's always his tagline. Silakan Pak Arief, kami persilahkan. Selamat sore Pak Arya, sudah masuk ya? Pak Arya belum masuk. Pak Bustamar mungkin ada kabar? Atau Pak Bustamar yang ambil alih? Iya, saya udah WA juga Pak Arief sebenarnya. Bahwasanya saya akan menggantikan beliau. Oh baik. Kalau gitu Pak Bustamar dulu ya. Baik. Ya, silakan Pak Bustamar. Ada materi atau tidak? Kebetulan saya diminta membuka aja nih Pak. Jadi baik. Oke. Ya, silakan Pak Bustamar. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Bustamar Koto, selaku Sekretaris Jenderal Indonesian Hotel General Manager Association, yang hari ini mewakili Presiden IHGMA Pak Arya Pering Arimbawa, yang kebetulan berhalangan sudden untuk hadir hari ini. Nah, salam hormat kami pertama-tama kepada Pak Arief Gunawan. Ini idola saya yang udah saya ikutin sejak lama, sejak 5 tahun, 6 tahun yang lalu saya udah ikutin beliau. Chairman of ILTA ya Pak ya, ILTA. Dan Ibu Elis, founder of Sevenfold ya, Sevenfold Asia. Begitu juga hormat kami kepada rekan-rekan, para general manager. Saya juga lihat rekan saya Pak Joko Widianto dengan serius mendengarkan ini. Berikut juga teman-teman yang lain ya, yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan acara hari ini bisa menambah wawasan kita lebih jauh lagi, dan saya ya sangat yakin bahwasanya pasti akan ada yang akan kita bawa dari event hari ini, karena Pak Arief Gunawan sudah tidak kita ragukan lagi kapasitasnya dalam hal hospitality industry. Nah, ini adalah kali kedua saya mengikuti series webinar Pak Arief nih ya. Hari ini sepertinya topiknya adalah resilience to grow ya. Jadi bagaimanapun juga kondisinya, kita harus tetap resilience untuk to grow. Pantang mundur ya. Maju terus. Nah, itulah attitude, mentality seorang leader di hospitality industry yang harus memang dimiliki oleh setiap kita, agar kita bisa memberikan kontribusi terbaik kepada hospitality industry ini, khususnya bagi kami di Hotel General Manager adalah hotel, tentunya dunia perhotelan. Nah, selanjutnya kami juga ingin menyampaikan bahwasanya IHGMA berdiri di tahun 2016 itu merupakan
berdirinya kami itu merupakan adalah visi daripada apa yang sekarang juga sedang dikerjakan oleh Pak Arif, yaitu di mana kami ingin membangun dunia pariwisata, membangun dunia perhotelan, dan meningkatkan kapasitas teman-teman, kapasitas kami, kapasitas praktisi perhotelan, agar kita bisa menjadi raja, tuan di negeri sendiri, ya. Dan juga teman-teman hotel general manager dan hotelier, generasi muda hotelier mampu napak tilas, ya, pengalaman-pengalaman Pak Arif dan prestasi-prestasi Pak Arif dan teman-teman lain yang sudah mengglobal. Mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu, ya, wawasan-wawasan yang akan dibagikan oleh Pak Arif Gunawan hari ini bisa menjadi bekal bagi kami, para hotel general manager, para hotelier, dan praktisi pariwisata di Indonesia untuk bisa berprestasi lebih baik lagi. Demikian Pak Arif dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini, dan salam semua buat Bu Alis dan rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bustama. Salam juga kalau Pak Arya ada online nanti masuk. Baik, saya akan mulai. Salam merdeka dulu untuk semuanya. Memang ini adalah acara TikTok Zoominar Kebangsaan. Ini adalah atas kerjasamanya Sevenfold Asia sama ILTA, dan pada khususnya diaspora Indonesia Global, yang saat ini saya mewakili dari Indonesia diaspora untuk yang di Vietnam. Nah, acara ini kami akan lanjutkan terus setiap bulannya, 2 kali sekali atau minimum 1 kali dalam 1 bulan, untuk memenuhi atau untuk membantu daripada perkembangan atau kembalinya pariwisata Indonesia kembali, kontribusi daripada diaspora global untuk Kementerian Pariwisata seperti yang dimintakan. Pak Menteri waktu itu meminta hampir 1000 strategi bagaimana bisa mengembalikan pariwisata Indonesia sehingga bisa kembali lagi seperti semula. Saya akan share dalam presentasi hari ini, tidak jauh bedanya dengan yang lalu, namun lebih kepada strategi pada hari ini. Ya, dengan judul Resilience to Grow, atau pada khususnya Hotel Business Development, rekan-rekan dari IHDMA, terima kasih juga atas partisipasinya, ataupun daripada travel juga ada yang masih mengikuti acara pada sore hari ini, akademisi juga masih ikut mengikuti acara pada hari ini. Tetap tangguh dan tumbuh dalam masa krisis untuk bisnis hotel. Ini saya kutip dan saya lanjutkan, tetap tangguh dan tumbuh sesuai dengan 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian pula di dalam bisnis hotel kita harus mengenal dan melakukan yang namanya tetap tangguh dan terus bertumbuh. Yang kita ketahui bersama bahwa penerbangan internasional ataupun domestik pun berkurang, secara internasional masih juga belum ada pergerakan. Ini yang kita bisa lihat bersama daripada beberapa acara yang sebelumnya. Dan kalau kita lihat bersama di dalam mata dunia, bahwa pandemik juga terjadi di Indonesia, atau malah dikenal kita sebagai serba merah, karena dengan banyaknya yang terinfeksi daripada COVID-19, seluruh Indonesia sehingga di mata dunia masih merah. Inilah kacamata dunia atau pandangan daripada dunia, walaupun di negara yang lain juga masih merah.
Apalagi sekarang dapat kabar yang terbaru kemarin, Singapura juga malah dibilang istilahnya apakah ini wave yang ketiga atau keempat. Singapura total ada penambahan yang terjangkit COVID-19 sampai ada yang meninggal pun bertambah untuk yang di Singapura. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita harus ketahui bersama bahwa kita bersyukur dengan menurunnya daripada yang terjangkit COVID-19 di Indonesia, ataupun malah meningkatnya vaksin yang ada di Indonesia. Seperti yang lalu, diterima dan tidak diterima, ataupun suka atau tidak suka, kita pada saat ini sudah di endemik. Bukan hanya pandemik, tetapi kita ada di endemik. Karena kita sudah mulai hidup bersama dengan pandemik. Ini adalah strategi yang dibuat Singapura sebelumnya. Waktu sharing di Singapura diaspora, bahwa mereka sudah klaim akan melakukan endemik. Jadi tidak ada di pandemik lagi, sehingga pengalaman yang sangat penting ataupun bagus buat kita semua pada hari ini untuk yang di Indonesia, walaupun sudah divaksin atau yang kedua ataupun malah booster, tidak menjamin adanya anti-COVID. Di Singapura, yang sudah divaksin pun sudah 82%, sehingga tinggi sebenarnya kalau kita bilang. Namun dengan tingkat daripada vaksin yang tinggi, akhirnya membuat kecolongan bahwa perpindahan ataupun pertemuan sudah dimulai dan sudah dibuka, dan malah diklaim akan dibuka penerbangan internasional juga. Namun apa yang terjadi kemarin tepatnya bahwa terjangkit lagi dengan COVID hampir mencapai nilai 2000-an dalam satu hari. Dan yang meninggal pun juga meningkat. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, kita ada di endemik. Oleh karena itu kita juga harus tetap bersiaga walaupun kita juga memakai masker, tetapi kita harus tetap hati-hati. Walaupun juga kita sudah divaksin kedua kali, kita juga harus tetap hati-hati. Kita di endemik, namun Bapak-Ibu sekalian jangan ragu, jangan khawatir. Apakah ini kabar buruk, apakah kabar bagus? Saya lihat bersama. Ini Bapak-Ibu sekalian, saya share daripada brand internasional. Ada 10 daripada brand internasional, hampir semua, atau pada number yang tepatnya adalah 9 daripada brand internasional jatuh ataupun turun value-nya. Kesempatan inilah seharusnya kita dari bangsa Indonesia harus bisa mengambil kesempatan sekarang ini bagaimana bisa mengorbitkan daripada brand-brand yang ada di Indonesia atau local brand yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, dengan adanya international brand yang turun, ini sangat bagus sekali bisa kita lakukan untuk bisa mengorbitkan daripada brand yang ada. Bukan hanya nilai ataupun rating daripada brand, namun value-nya juga menurun. Dan kalau kita lihat bersama, ya, ini adalah brand yang saya sebut tadi, the most valuable brand, semua minus Bapak-Ibu sekalian. Jadi tidak ada kenaikan sama sekali. Dengan kewarna-warnian atau keragaman warna daripada Indonesia, inilah kesempatan kita bisa ambil alih, bagaimana kita bisa mengimbangi daripada brand yang ada di Indonesia. Karena diterima dan tidak diterima, domestic market yang bisa hidup, domestic market yang bisa jalan. Oleh karena itu, dengan adanya penutupan penerbangan internasional, ini juga menjadi kesempatan daripada brand lokal ataupun domestic tourism bisa berkembang. Sehingga peredaran ekonomi bukan ke luar negeri,
namun bisa memeratakan daripada pelebaran ekonomi ataupun pergaulan ekonomi di Indonesia saja atau secara domestik. Dengan adanya brand yang menurun value-nya ataupun ketenarannya, jadi Bapak Ibu sekalian, international platform ataupun international brand ataupun international strategy dalam waktu sekarang ini posisi stagnan atau posisi retreat atau posisi bertahan atau malah jangan sampai turun. Yang kita lihat bersama angka semua adalah menandakan turun Bapak Ibu sekalian. Sampai nilainya pun 60% turun daripada value brand tersebut. Inilah Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi, kesempatan kita untuk di Indonesia yang posisi retreat ataupun turun, kita bisa ambil alih untuk bisa naik. Ini adalah kabar bagus untuk saya sebenarnya, untuk Bapak Ibu sekalian, untuk bisa mengorbitkan brand Bapak Ibu sekalian di pasar nasional. Yang kita lihat bersama dengan moto ataupun slogan daripada Republik Indonesia Kemerdekaan yang ke-76, yaitu tangguh dan tumbuh. Ini saya copy ataupun saya pakai di dalam strategi bisnis hotel juga, ataupun di pariwisata juga. Dengan keragaman Bapak Ibu sekalian seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ini adalah kekayaan daripada domestic tourism ataupun pasar wisata lokal atau pasar domestik atau yang istilahnya wisdom ataupun wisatawan domestik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bersama bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil ataupun di pegunungan, bahkan yang ada di pantai-pantai, kesempatan juga untuk bisa mengorbitkan ke pasar nasional untuk siap-siap terbang untuk di pasar internasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam kesempatan PPKM istilahnya di Indonesia, kalau untuk di internasional adalah social distancing ataupun malah total lockdown, perlu saya sharing bahwa saya posisi sekarang ada di Vietnam, sampai sekarang masih posisi total lockdown yang di bawah naungan military control. Jadi pergerakan pun tidak bisa kemana-mana, untuk makanannya pun masih bisa disuplai, hanya di dalam istilah bahasa Indonesia adalah satu kelurahan saja. Jadi peredaran ataupun ekonomi ataupun untuk makanan pada khususnya hanya di satu kelurahan. Orang kelurahan di luar tidak bisa masuk di kelurahan satunya, apalagi kecamatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, posisi di Vietnam ataupun di Saigon ataupun Ho Chi Minh pada khususnya, saat ini sampai sekarang ini sudah hampir 2 bulan, social distancing, limited social distancing, dan 1 bulan ini sudah menjadi bawah kontrol military control yang tidak boleh bergerak sama sekali. Namun Bapak Ibu sekalian, dengan slogan tangguh dan tumbuh, tidak memberhentikan daripada spirit ataupun bisnis yang strategi ataupun langkah-langkah yang kita akan lakukan, sehingga kita masih tetap resilience, namun juga tumbuh. Bukan hanya bertahan, bukan hanya bertahan untuk hidup atau survive, namun kita harus bisa tumbuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan keanekaragaman daripada Indonesia, sebenarnya ini adalah suatu kekayaan yang sangat luar biasa, bisa kita ambil pasarnya. Nah, saya lanjutkan bahwa apa yang saya sharing pada hari ini atau tips ataupun takeaway nanti untuk setelah saya acara, COVID ini adalah yang sudah menuju ke tahun yang kedua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tahun lalu kita belum tahu dan belum mengalami, bahkan strategi yang kita lakukan juga kita belum menentu,
Oleh karena itu, di dalam tahun yang kedua, jangan sampai juga kita kecolongan. Dengan adanya tahun yang pertama, di dalam tahun yang kedua ini seharusnya tidak boleh sama strategi yang kita buat. Di dalam tahun kedua ini, seharusnya kita lebih siap lagi untuk bisa bergerak untuk tumbuh. Oleh karena itu, dengan ulang tahun yang kedua, kita sudah tahu di ulang tahun yang pertama, sehingga kita tetap harus tangguh dan tidak boleh ada alasan yang tidak tumbuh. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, untuk tips ataupun takeaway yang saya sharing pada sore hari ini, yaitu namanya step. Step dalam arti harafiah yaitu langkah, Bapak-Ibu sekalian. Kalau tahun lalu kita hanya membuat suatu langkah-langkah aksi ataupun langkah-langkah bisnis, apakah kita membuat langkah-langkah persiapan, apakah kita membuat langkah-langkah perubahan. Di tahun yang kedua, kita tidak bisa lagi yang melakukan suatu langkah. Namun dengan akronim langkah ini ataupun STEP, STEP ini, yang saya mau sharing kepada Bapak-Ibu sekalian, kita harus bisa bukan di dalam posisi step, namun kita ada posisi lebih naik lagi. Apa itu step, Bapak-Ibu sekalian? S-nya adalah save. Bapak-Ibu sekalian, kita tahu bersama, kita tidak mengulangi lagi, namun setiap hotel pun sudah mempunyai, sudah mendengar, sering ataupun sudah melakukan yang namanya health ataupun di Indonesia apa ya, protokol kesehatan. Sehingga safe ini atau Indonesia bisa disebut sehat, bahwa safe ini adalah langkah yang utama, tidak asing lagi. Yang secara safe di clinical ataupun healthy ataupun safe healthy ataupun safety protokol ini sendiri, kita harus melihat bersama lagi yang ada namanya varian-varian yang kita dengar bersama. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, jangan khawatir, karena perubahan-perubahan di dalam langkah nanti akan saya terangkan di dalam sesi selanjutnya. S yang pertama ataupun S dari step adalah S safe. Dan T-nya apa, Bapak-Ibu sekalian? Tidak asing lagi, Bapak-Ibu sekalian, menerapkan dari tahun yang lalu, yaitu T-nya adalah teknologi. Digitalisasi yang sudah dikembangkan dari tahun yang lalu, melangkah untuk digital era, melangkah untuk minimalis daripada meatless ataupun cashless ataupun apa istilahnya smartphone yang dipakai, app semua yang dipakai, ini semuanya sudah ada dari tahun yang lalu. Terus apa Bapak-Ibu sekalian yang baru? Nanti akan saya terangkan lagi. Setelah T-nya adalah teknologi Bapak-Ibu sekalian yang sudah ada, enhancement kita harapkan lagi, perkembangan teknologi apalagi yang kita bisa terapkan. E yang ketiga atau STE-nya, E-nya adalah is atau mempermudah Bapak-Ibu sekalian. Kalau tahun yang lalu kita tidak mendadak, kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Kalau tahun lalu kita tidak mengerti apa yang kita harus kembangkan dan siapkan, dan tahun sekarang kita harus sudah tahu yang namanya mempermudah apa yang telah terjadi di tahun yang lalu. Misalnya apa? Peraturan-peraturan di dalam perhotelan dipermudah. Tidak lupa dengan protokol kesehatan, namun jangan juga seperti terbelah ataupun terpisah antara service provider dan customer atau guest yang akan melangkah ataupun membeli servis kita. Jadi to ease ataupun mempermudah ini yang pertama adalah kita harus membuat yang sangat simpel mungkin. Uncomplicated. Jadi jangan sampai peraturan-peraturan protokol kesehatan sendiri sangat mempersulit Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita lihat sama-sama, kita akan terbang saja pada hari ini, kalau misalkan saya mau pulang ke Indonesia saja masih sangat sulit karena dengan aturan-aturan yang masih belum sinkron. Maksud belum sinkron apa?
saya mungkin bisa dibilang green card di Vietnam, tetapi belum tentu saya akan diterima green card di Indonesia. Atas kerjasama ataupun kesepakatan bersama antar negara, ini juga akan mempermudah daripada perekonomian atau kembalinya suatu pariwisata yang ada pada khususnya. Dengan mempermudah juga kita harus bisa lebih fleksibel. Jadi flexibility ini kita juga bisa terapkan di dalam perhotelan sendiri aturannya. Kalau yang dulunya misalkan deposit kita harus ada. Deposit 1 malam, deposit setengah malam, ataupun deposit malah full stay misalkan. Sekarang kita bisa lihat bersama apa yang kita harus mempermudah atau dipermudah daripada aturan tersebut. Jadi flexibility ini sendiri juga kita harus terapkan di dalam internal daripada aturan di dalam perusahaan Bapak Ibu sekalian ataupun di hotel pada khususnya. Untuk kondisi refund misalkan, kalau dulu ada yang namanya tidak ada refund kalau cancel di dalam 24 jam. Kalau misalkan deposit di dalam 24 jam, kalau tidak deposit misalkan harus di-cancel. Hari ini sudah sangat berbeda Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, is ataupun E-nya ini adalah mempermudah apa yang sulit sebelumnya, dengan cermat Bapak Ibu sekalian, discerning ataupun mencerna, menerapkan apa yang kira-kira yang tahun lalu tidak kita lakukan atau susah untuk dilakukan di dalam posisi daripada customer. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa IS ini juga mempermudah bukan hanya customer saja, tetapi juga mempermudah daripada karyawan-karyawan kita Bapak Ibu sekalian. Dan P-nya adalah, atau step, atau P yang terakhir, ataupun huruf yang terakhir, P-nya adalah proses. Jadi kalau kita sudah melihat aturan dengan diteknologikan, digitaliskan, dan kita harus mempermudah daripada prosesnya, Bapak Ibu sekalian. Proses apa? Proses-proses yang mengatur daripada protokol-protokol sebelumnya atau tahun yang lalu. Sehingga kita harus review kembali bahwa prosesnya sejauh mana susahnya, sejauh mana complicated-nya, dan sejauh mana daripada relasi vendor ataupun customer yang ada dengan karyawan ataupun tim kita. Jadi proses kita harus perlu clear lebih detail lagi. Atau bahkan Bapak Ibu sekalian, prosesnya juga harus bisa dipertimbangkan, didiskusikan bersama dengan owners ataupun manajemen Bapak Ibu sekalian. Kalau yang dulu misalkan di bawah daripada hotel manajemen, kita harus lihat bersama. Kita melihat fleksibilitasnya. Di mana posisi hotel manajemennya? Di mana posisi karyawan atau manajemen lokalnya? Atau di mana posisi ownership juga? Jadi Bapak Ibu sekalian yang di bawah daripada hotel manajemen atau kebetulan Bapak Ibu sendiri adalah hotel manajemen, coba mari kita lihat bersama di mana bisa mempermudah kepada customer ataupun klien kita hotel-hotel yang kita kelola. Terus terang dengan situasi pandemi tahun yang lalu, langsung kita potong, tidak ada fee segala macam Bapak Ibu sekalian. Karena untuk mendapatkan daripada financially support atau financially self-finance di dalam properti masing-masing pun dalam situasi sekarang ini juga sudah susah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian bagian daripada hotel manajemen company atau istilahnya corporate company, mari kita lihat bersama untuk yang namanya sustainability and responsibility daripada kita bersama. Nah, ini adalah langkah yang pertama ataupun step Bapak Ibu sekalian, atau yang kita bisa lihat bahwa step ini harus kita naikkan levelnya. Kalau yang kita sudah tahu dulu bahwa safety adalah sudah keharusan, itu sekarang bukan dibahas lagi. Sudah harus safety, karena memang kita hidup di dalam pandemik, tidak lagi di dalam pandemik, namun kita sudah endemik Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu masih bicara teknologi, kalau sekarang pun kalau ada teknologi yang dilibatkan, teknologi pun juga harus dikembangkan lagi Bapak Ibu sekalian. Harus bisa di-expand ataupun dinaikkan lagi levelnya. Sehingga bisa mempermudah apakah itu di dalam pembookingan atau
pemesanan kamar ataupun makanan, Bapak Ibu sekalian. Jadi digitalisasi ini adalah untuk mempermudah prosesnya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dengan step ini yang ada, Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa melangkah ke depan yang lebih lagi. Apa itu, Bapak Ibu sekalian? Yang selanjutnya bukan step. Secara arti harafiah step adalah hanya melangkah. Namun strategi yang kedua yang saya mau sharing pada hari ini untuk bisa take away ataupun take out Bapak Ibu setelah mengikuti acara sore hari ini, yaitu yang namanya LIPS. LIPS. LIPS adalah lompatan dalam arti harafiahnya, terjemahannya. Jadi terjemahan daripada LIPS adalah lompatan. Kalau ditambah S ya lompatan-lompatan. Kalau step tadi adalah langkah saja, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita tidak harus melangkah lagi, Bapak-Ibu sekalian. Di dalam ulang tahun yang kedua pandemik ataupun COVID-19 ini, kita tidak boleh melangkah saja. Kita harus membuat lompatan-lompatan. Kalau kita mau bertahan. Kalau kita mau tumbuh. Sehingga dengan pertumbuhan ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa tumbuh kalau kita tidak bisa membuat lompatan-lompatan. Secara arti akronim daripada LIPS sendiri, apa itu LIPS? LIPS, L-nya apa, Bapak Ibu sekalian? LIPS adalah L-nya learning, Bapak Ibu sekalian. Jadi L learning atau kita belajar yang pengalaman tahun sebelumnya. Jadi tahun yang sebelumnya kalau kita sudah tahu, jangan lagi menggunakan aturan ataupun strategi yang sudah kita lakukan tahun lalu. Kita harus membuat perubahan atau kita harus bisa meningkatkan lagi bagaimana kita mendapatkan bisa lompatan-lompatan lagi yang lain. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar, bukan hanya kita tetap belajar, duduk saja terus belajar Bapak Ibu sekalian, tetapi apapun peristiwa ataupun strategi tahun yang lalu, kita harus L yaitu logbookkan atau kita catatkan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita catatkan Bapak Ibu sekalian, jadi peristiwa demi peristiwa tahun yang lalu, itu kita harus catatkan. Sehingga dengan catatan-catatan ini, inilah suatu catatan ataupun membuat referensi atau sebagai bagian referensi untuk melangkah, untuk membuat lompatan Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan record ataupun logbook tahun-tahun yang lalu, yaitu peristiwa yang pertama kali lockdown ataupun COVID yang pertama kali, ini kita harus pelajari bersama, kita harus ambil bersama, kita lihat bersama. Apa yang telah terjadi tahun yang lalu, dan apa yang telah kita lakukan di tahun yang lalu. Jadi apa yang kita lakukan is the past, jangan sama lagi. Kalau sama lagi, sama saja tidak membuktikan suatu akhir yang bagus. Tidak bisa grow kalau tidak kita sertakan dengan lompatan-lompatan yang baru, Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan adanya Bapak Ibu sekalian the past experience ataupun learning the past experience Bapak Ibu sekalian. Kalau kita belajar pengalaman yang lalu, saya yakin Bapak Ibu sekalian tahun ini tidak akan sama lagi hasilnya. Kalau tahun ini hasilnya masih sama lagi Bapak Ibu sekalian, berarti sesuatu terjadi yang belum kita membuat lompatan. Nah, dengan lompatan ataupun learn, pengalaman ataupun logbookkan daripada peristiwa tahun-tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, saya melangkah di E. E yaitu apa, Bapak Ibu sekalian? Adalah efisiensi. Kalau tahun lalu kita masih tidak enak melakukan sesuatu. Kalau tahun lalu kita masih belum enggan melakukan sesuatu. Kalau tahun lalu kita masih tidak enak kalau kita melakukan, misalkan saya bilang, efisiensi di sini. Kalau tahun lalu tidak enak kita memecat, siapa tahu pandemik hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya pikir pandemik hanya 6 bulan, 3 bulan, ataupun malah 1 tahun sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahun ini harus bukan lebih kejam lagi, tetapi saya bilang lebih efisien lagi. Dengan E yang kedua yaitu daripada huruf LIPS ini adalah
evaluasi ataupun efisiensi Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita evaluate lagi apa yang telah ada dan apa yang telah kita pelajari Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita bisa melakukan lompatan-lompatan yang pasti, lompatan-lompatan yang yakin kita membuat suatu pertumbuhan di dalam bisnis hotel termasuk. Kita tidak ngomong di dalam secara umum saja, di dalam hotel bisnis pun juga masih bisa jalan Bapak Ibu sekalian. Misalkan kita bukan hanya evaluation ataupun efisiensi, tetapi kita lebih expand lagi Bapak Ibu sekalian. Daripada expansions atau kita expand ini Bapak Ibu sekalian. Ini kita bisa melangkah ekspansi di mana-mana. Atau yang saya bilang lebih kepada ekspansi daripada new thing ataupun new thing expansion. Jadi kalau dengan new thing Bapak Ibu sekalian, new thing ini bukan hanya sesuatu dalam hanya new way out ataupun dalam marketing saja ataupun sales saja, tetapi juga di dalam human resources. Kalau dulu tidak enak juga sama karyawan kita untuk bisa multi-skillkan mereka. Kita tidak enak untuk merangkapkan mereka. Sekarang saatnya Bapak Ibu sekalian untuk bisa menerapkan yang namanya efisiensi. Kalau yang dulu adalah mono skill, monotask, mono duty. Sekarang kita harus bisa multitask, multi skill, and multi duty. Sehingga dengan membuat evaluasi ini Bapak Ibu sekalian, nanti di dalam efisiensi ini bukan hanya efisiensi tenaga kerja saja Bapak Ibu sekalian. Kita akan bisa menemukan yang namanya efisiensi di dalam cost. Yang saya akan lanjutkan mengenai cost nantinya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam akurasi. Di dalam akurasi yang A ataupun yang ketiga, huruf yang ketiga. Yang pertama adalah learn, log, efisiensi dan evaluasi. Bahwa yang ketiga adalah akurasi. Jadi kita harus accurate di dalam semua data-data yang lalu Bapak Ibu sekalian. Kalau tahun lalu database yang kita ada, ini salah satu contoh Bapak Ibu sekalian. Customer database kita tahun lalu banyak yang reject emailnya. Jadi unproductive email atau unlive email, ini juga kita harus mulai lihat lagi Bapak Ibu sekalian. Sehingga di tahun yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, jadi real your customer database, real daripada database yang ada Bapak Ibu sekalian. Karena kalau Bapak Ibu sekalian mempunyai real database yang nyata, akan mengarah kepada profitability ataupun productivity yang akan saya sharing selanjutnya di P. Jadi Bapak-Ibu sekalian, daripada akurasi database, coba kita lihat lagi. Kalau misalkan hotel sudah beroperasi 5-7 tahun, ataupun 2 tahun sampai 5 tahun Bapak-Ibu sekalian, ataupun hanya 1 tahun 2 tahun, pasti Bapak-Ibu sekalian mempunyai database ataupun customer database. Sehingga akurasi di dalam database ini sendiri bisa yang namanya membawa ke profitability di dalam P yang akan saya sharing kemudian. Data finance. Apakah kita liability level ataupun liability dalam di sini apakah kita mempunyai aset yang ada? Datanya kita kumpulkan lagi Bapak sekalian. Sehingga nomor dan angka yang akan kita dapatkan nanti lebih akurat lagi. Apakah itu yang kita punya utang? Apakah itu yang kita punya debt ataupun kita punya invoice yang belum terbayarkan? City ledger yang belum kita terbayarkan. Sehingga akurasi data ataupun akurasi yang ada kita sharing bersama ini bagian daripada penerapan yang namanya nanti saya bilang akurasi daripada pricing. Jadi pricing apakah ini pricing rooms saja ataupun pricing yang sudah mempunyai bebaskan hotel dan juga termasuk restoran. Sehingga kita membuat pricing ini sendiri juga tidak terlepas daripada data yang kita ada. Mau kita hargakan berapa Bapak Ibu sekalian? Kalau yang kita lihat bersama di dalam saat-saat sekarang ini yang namanya itu adalah perang harga.
Jadi kita tidak perlu perang harga. Yang penting kita mempunyai akurasi daripada data yang kita ada dulu. Jadi pricing jangan sampai terpengaruh daripada luar. Boleh luar juga mempengaruhi daripada pricing Bapak Ibu sekalian, tetapi bukan menjadi penentu utama yang membuat pricing Bapak Ibu sekalian akan dijalankan. Kalau misalkan ada soto di hotel apun kompetisi di hotel Bapak di luar menjual 50, apakah Bapak langsung menurunkan saja? Tidak kan Bapak Ibu sekalian? Sehingga di dalam pricing sendiri juga yang ada namanya quality pricing, sehingga tidak mempengaruhi daripada variable costing. Nanti kita akan bicara di dalam costing selanjutnya. Ya, setelah kita belajar yang namanya logbook kita, yang kita juga belajar efisiensi kita, dan juga kita belajar juga nanti mengarah kepada akurasi. Sebelum saya lanjutkan di dalam P dan S, karena ini adalah inti daripada yang saya akan pesankan ini, Bapak Ibu sekalian. Apa itu P-nya? P adalah productivity, yang kita akan mengarah kepada profitability. Jadi profitability ini adalah berdasarkan apa yang kita pelajari bersama dari tahun yang lalu dan juga awal-awal tahun yang ini. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita sudah mau menghadap bulan yang ke-10. Kalau kita masih mempelajari dan melakukan action yang namanya failure ataupun error action, itu namanya kurang bijak. Kalau yang dulu tidak bisa dijalankan, alangkah baiknya kita melakukan langkah yang baru dan lompatan yang mengarah kepada profitability, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada beberapa yang saya akan sharing nanti di dalam profitability dan juga strategi, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan lagi. Silakan Bu Elis, mungkin ada yang bertanya. Ya, ini ada satu pertanyaan Pak Arief dari Ibu Angie. Pada saat ini, pasca corona, apakah ada kebijakan perubahan bahan material yang safety sesuai dengan teknologi? Sudah cukup? Silakan, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian harus lebih bijak. Kalau pertanyaannya apakah ada? Ada. Malah banyak Bapak Ibu sekalian. Ini adalah prediksi saya daripada tahun yang lalu. Pasti ada orang yang akan menjual banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Apakah itu material daripada foods yang supplies atau juga yang secara teknologi, aplikasi, digitalisasi, malah yang terakhir yang saya mau sharing, robot. Robot sudah dipraktekkan di Cina dan di Eropa, Singapura pun sudah ada, Bapak Ibu sekalian. Jadi room service itu tidak menggunakan manusia lagi. Tetapi ingat, kalau di Indonesia kan kita masih mempunyai banyak human resources, Bapak Ibu sekalian. Apakah kita akan menuju ke sana? Bisa jadi kalau di dalam kota. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ada produk yang istilahnya buat safe, banyak sekali Ibu. Jadi untuk daripada produk-produk aplikasi yang digitalisasi sampai dirobotisasi, sekarang pun sudah ada cleaner, karena ini adalah efisiensi Bapak Ibu sekalian. Mungkin tidak sesuai di Indonesia, karena kita mempunyai tenaga kerja yang banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk di Singapura, cleaner service, vacuum cleaner saja sudah robot dari zaman sudah lama itu. Vacuum cleaner saja sudah robot. Nah, sekarang room service lagi. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa search di Google, barista pun juga robot Bapak Ibu sekalian. Jadi bartender atau mixology pun juga robot Bapak Ibu sekalian. Apakah kita akan menuju ke situ? Saya pikir Indonesia masih belum. Karena Indonesia masih banyak tenaga kerja. Nanti bisa, dan itu harganya juga tidak murah Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah banyak sekali produk-produk yang mengarah kepada apa istilahnya contactless, ya. Jadi tidak ada kontak manusianya untuk mengurangi daripada kontaminasi Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya pikir
bisa masuk di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, tetapi juga harganya kalau tidak sebanding dengan human resources atau istilahnya value ataupun harga untuk labor cost-nya sendiri, saya pikir masih belum dipakai di Indonesia. Tetapi kalau kota-kota besar sudah ada, apalagi di Shanghai, Beijing, ya, Guangzhou, itu rekan-rekan sudah menawarkan kepada aliansi kami untuk yang namanya memperkenalkan daripada produk-produk robot-robot tersebut. Scanner saja juga sudah banyak, Bu. Lebih daripada tipe 20-an sampai 50-an scanner. Jadi kalau misalkan kalau masuk di hotel, tidak perlu lagi yang namanya check-in, bellboy, kan sekarang contactless katanya. Apakah itu akan menjadi hospitality, Bapak Ibu sekalian? In the end, nanti malah menjadi robot, hospitality robot, bukannya daripada human hospitality. Dari scan, dari kunci, ada kunci juga misalkan, kunci yang dulunya manual dan juga kunci yang katanya sudah di, apa istilahnya, yang sudah desinfektan. Ini desinfektan kunci, kamar juga disinfektan. Ingat Bapak Ibu sekalian, cost-nya juga tinggi Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu kalau pertanyaannya adalah apakah ada produk daripada safe, banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang tertarik dengan senang hati akan saya share. Saya mempunyai produk-produk yang contactless lebih banyak, sampai di robot pun juga banyak Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya kalau ini saya akan share di negara-negara maju ataupun yang sudah human-nya atau labornya bermasalah seperti Singapura. Untuk mencari tenaga kerja susah Bapak Ibu sekalian. Di Singapura untuk mencari tenaga kerja susah. Dulu di Singapura itu menerapkan yang namanya labor itu ketergantungan daripada Indonesia dan juga Malaysia atau dari Pakistan atau Bangladesh ataupun India. Namun dengan keterbatasan dengan situasi yang sekarang ada Bapak Ibu sekalian, semua itu sudah putus mata rantai yang namanya blue labor, blue collar labor. Jadi tenaga kerja itu sudah terkurangi lagi karena dengan keterbatasan daripada izin masuknya Bapak Ibu sekalian. Di mana sekarang yang ada terkombinasi yang tinggi yang ada di Singapura sekarang, yaitu ada di dormitory Bapak Ibu sekalian. Karena di dormitory itu social distancing sangat sedikit atau sangat bermasalah. Mereka masih tidak memperlakukan social distancing karena mereka percaya bahwa sudah vaksin pertama, vaksin kedua tidak akan menimbulkan masalah. Tapi akhirnya yang tertinggi yang kena infeksi daripada COVID yang ada yaitu di dormitory. Apa itu dormitory? Kompleks daripada manufacturers ataupun pabrik, pada dasarnya kompleks pabrik yang mereka karyawan tinggal di dormitory. Ini yang membuat tinggi daripada tingkat COVID yang ada di Singapura, dan karyawannya karena susah untuk mencari karyawan-karyawan sehingga mereka juga harus memberikan fasilitasnya. Kembali lagi, apakah ada produk? Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan. Bagaimana Ibu Angie? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Nanti bisa Japri atau bisa kasih tahu Ibu Elis. Terima Ya. kasih. Cuman Pak Arief, saya mau sedikit ini Anggi Pak. Oh, Mbak Anggi. Kedengeran Pak? Ya, dengar Mbak Anggi. Saya pikir nggak bisa gabung Mbak Anggi. Kedengeran? Ya, dengar. Iya, semuanya. Telat tadi gabungnya. Enggak, gini Pak ceritanya, untuk finishing yang sekarang. Oke. Untuk masalahnya sekarang kan pas sudah melewati corona ya Pak. Dalam masa corona ini kan kita tahu kalau contactless nantinya untuk issue. Jadi kalau kita sudah kasih finishing, kan nanti operatornya Bapak housekeepingnya akan bikin short maintenance kayak mengelap meja atau mengelap sesuatu, itu kan pakai desinfektan dan itu akan impact dengan kualitas material yang sekarang ada. Saya tahu kalau Bapak amat tidak senang dengan kata standar, tapi dengan ini kan kita dengan sekarang ini kita pengen tahu apakah ada kebijakan dari hotel operator atau ya yang experience dengan ini untuk
untuk bisa mengganti sesuatu yang lebih, kita dibilang kita nggak boleh pakai banyak kayu kan sekarang gitu loh Pak. Apa mungkin polikarbonat atau plastik atau apapun. Spesialis untuk yang di Vietnam. Terima kasih Pak, itu aja. Thank you. Bagi ya betul. Nanti kita lanjutkan lagi bisa bicara. Memang ada 3 brand ya. Ada 3 brand yang tadi saya sebutkan di awal. Itu dia sudah memperlakukan dengan produk yang baru. Meminta persyaratan atau perubahan daripada MQS minimum quality standarnya, ada produk yang baru. Memang betul sekarang mengurangi daripada material kain, terus juga kayu ya. Nah itu memang ada, sehingga kalau pertanyaan ada, memang ada aturannya, tetapi beberapa daripada brand yang sudah jadi ya, pada khususnya yang international hotel brand itu yang sudah jadi ada 3 brand atau operator yang sudah mengeluarkan daripada standar tersebut. Tapi yang lain-lainnya masih belum. Yang lain-lainnya masih menganalisa pada khususnya sebenarnya yang mempunyai, saya sebut saja arahnya dari Amerika itu sudah bisa mengeluarkan. Jadi brand yang dari Amerika sudah mengeluarkan, tetapi brand yang dari Eropa itu baru 1. Jadi belum semuanya sama. Karena Bapak Ibu sekalian atau Mbak Anggi pada khususnya nanti akan berpengaruh daripada cost production dan cost maintenance, itu akan berpengaruh juga. Ya, boleh nanti kita bicarakan lagi Mbak Anggi, Pak udah buka minggu depan. Ya, ada lagi Bu? Oke, thank you Pak. Ya, siap. Ya. Terima kasih Bu Anggi. Silakan Pak Arief dilanjutkan. Baik, karena 2 hal ini yang penting dan sebagai tips ataupun take away nantinya pulang ya. Productivity ataupun profitability. Bagus kan? Productivity sama profitability ini sangat penting berhubungan dengan cost. Kalau tadi Mbak Anggi sudah nanya dengan cost production daripada project ataupun dari materialnya sendiri, ini otomatis akan mempengaruhi daripada cost operations. Saya akan sebut dari 2 hal yang dari productivity. Dari cost, dari cash flow perspektif, atau juga dari operations perspektif. Sehingga tadi sudah menyinggung sebagai jembatan daripada pertanyaan Mbak Anggi, karena dari cash flow perspektif dan operation perspektif. Kalau saya bicara dengan hotel yang sudah beroperasi, berbeda dengan hotel yang belum operasi. Karena kalau hotel yang belum beroperasi, budget bisa dirubah sebelum akan menerapkan atau melakukan beroperasinya hotel. Jadi kembali lagi kalau saya lihat hampir sebagian besar adalah sudah hotel yang sudah beroperasi, saya akan berikan penerapan ataupun pencerahan di sini adalah hotel yang sudah beroperasi. Cash flow perspektif. Apa itu cash flow perspektif Bapak sekalian? Jadi pertama kali yang kita harus lihat bukan strategi sales marketingnya tetapi cash-nya dulu. Ada nggak? Bisa bertahan nggak? Berapa bulan kita bisa bertahan? Atau berapa minggu kita bisa bertahan? Syukurnya kalau kita bisa bertahan 1 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa menerapkan yang namanya cash flow Bapak Ibu sekalian, atau kita bisa memprediksi daripada cash flow kita yang ada, kita akan bisa bertahan, tangguh, dan tumbuh. Sebelum Bapak Ibu sekalian bertanya, bagaimana Pak kalau kita tidak punya cash? Bagaimana kalau kita tidak punya cash? Bagaimana strateginya? Kita bicarakan dulu sama owner. Apa kita akan beroperasi, apakah tidak? Yang saya bilang daripada step menuju ke lips ini, kalau step menuju ke lips ini, Bapak sekalian, kita harus melihat efisiensi tadi itu. Kalau kesehatan atau health, ya, kalau kesehatannya sendiri kita tidak bisa sehat, tidak safe kan? Keuangannya sendiri kalau tidak sehat, Bapak sekalian, tahun lalu sudah ditutup. Jadi kalau misalkan sampai tahun ini juga masih berkeok-keok, Bapak sekalian, save yang pertama kali tahun lalu itu jangan diulang lagi. Melihat daripada cash flow.
Kami kehilangan proyek, kami kehilangan properti yang kami kelola. Demi untuk menyelamatkan tahun ini. Kami mempunyai prediksi tahun ini, tahun lalu tidak akan selesai pandemik. Kita mempunyai prediksi tahun lalu pandemik tidak akan selesai hanya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, Bapak Ibu sekalian. Kami sudah mempunyai prediksi sampai 2 tahun, 5 tahun. Sehingga beberapa proyek ataupun properti yang kiranya hanya bisa, bahasa Indonesianya adalah berdarah-darah, jangan dipertahankan, ditutup. Kalau hanya pada akhirnya akan membuat berdarah-darah. Sehingga cash flow Bapak Ibu sekalian bisa save untuk reopen. Ada beberapa strategi yang dilakukan dengan cash flow ini Bapak Ibu sekalian. Ini memang harus didiskusikan dengan owner atau apakah Bapak Ibu sekalian on behalf operator, harus bicarakan dengan operator. Sehingga kalau operator harus juga rela ada potong sini, potong di situ. Kalau hanya cash flow-nya lebih sedikit, cash out-nya lebih banyak. Yang paling parah, cash out-nya lebih banyak di operator atau manajemen. Malu kalau saya sebagai operator. Kalau saya sebagai operator ataupun hotel manajemen, saya malu. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, saya bilang sama mereka, we discontinue the agreement. We will reopen again the future if everything back again to normal. Tapi normalnya kapan, Bapak-Ibu sekalian? Jadi lebih baik tidak dilanjutkan daripada kerjasama, daripada berdarah-darah. Secara profesional, kalau secara bisnis, ngotot, oh bisa. Banyak Bapak-Ibu sekalian international hotel chains ataupun international property operator, mereka tetap ngotot, oh bisa, we have strategy, we can do that, we can sell that, we can improve that. Yang berdarah-darah siapa Bapak-Ibu sekalian? Owner Bapak-Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, kalau yang sekarang ini mewakili owner, coba lihat kembali cash flow-nya sama cash out-nya. Jadi kalau cash flow-nya hanya terus bertahan sedikit terus, lebih baik close and reopen the next future. Oleh karena itu dari cash flow perspektif Bapak-Ibu sekalian, ini sangat dipentingkan lagi prediksi daripada revenue-nya. Kalau revenue-nya tidak generate daripada revenue atau cash in-nya tidak ada. Kalau cash-nya tidak ada Bapak-Ibu sekalian, adanya terus keluar terus. Kalau sebagai operator, coba lihat lagi hati nurani, bagaimana kalau kita memposisikan owner. Saya sebagai operator ataupun sebagai pengelola properti, saya lebih baik step down. Saya putus Bapak-Ibu sekalian. Lebih baik mempertahankan properti yang masih bisa sellable. Jadi cash flow ini sangat penting Bapak-Ibu sekalian, bisa diprediksi bertahan berapa lama Bapak-Ibu sekalian. Kalau dari tahun yang lalu sampai tahun sekarang, yang ada hanya cash out, Bapak-Ibu sekalian. Coba dilihat lagi, dilihat kembali lagi bagaimana cash in-nya juga. Karena di dalam perspektif cash flow, ada dua hal yang ada, yaitu revenue generation dan cash saving. Jadi cost saving ataupun cash saving ini juga perlu Bapak-Ibu sekalian. Kalau cost saving, kalau dulu cost saving sama dengan equal cost cutting. Berbeda Bapak-Ibu sekalian. Kalau cost cutting hanya dipotong-potong saja. Saya tidak setuju potong. Dari 10 jadi 2, jadi 2, jadi 5, dari separuh misalkan. Itu namanya cost cutting. Tapi kalau cost saving Bapak-Ibu sekalian, ini efisiensi yang dipertimbangkan daripada revenue generation dan profitability ada di mana versus cash in dan cash out-nya. Ini yang kita harus lihat bersama. Saya kasih contoh Bapak-Ibu sekalian. Di mana cost saving-nya? Ini nanti berhubungan dengan strategi atau yang terakhir nanti S-nya. Cost saving dari mana? Labor. Kalau tadi sudah saya sebut yang namanya efisiensi, multi-skill, multi-talent, bukan mono
monoskill lagi, tetapi multi skill dan multiple skill. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau labor cost-nya sudah paling tinggi, saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Dalam salah satu daripada properti yang kami kelola, yang sebelum pandemik itu ada 100, gampangannya 100 lah Bapak Ibu sekalian. Tahun lalu saya harus putus separuh Bapak Ibu sekalian, karena saya sudah tahu bahwa cost-nya akan memberatkan, karena yang paling tinggi daripada situasi sekarang ini Bapak Ibu sekalian adalah labor cost. Kalau hotel Bapak Ibu sekalian tidak menyewa, kalau hotel Bapak Ibu sekalian yang kelola sekarang ini adalah menyewa tanah atau menyewa daripada bangunan, cost yang paling tertinggi adalah labor cost dan land leasing ataupun renting cost. Jadi daripada cost yang ini kita harus tekan bersama. Yang pertama labor cost Bapak Ibu sekalian harus kita lihat dan kita review kembali. Yang mana yang bisa di multi skill, yang mana yang bisa direpresentatifkan, sehingga kalau bisa itu 50% cut off daripada labor daripada tahun yang lalu. Karena situasi sudah berubah Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa kita masih menerapkan daripada tahun yang lalu yang sudah ada. Karena sekarang Bapak Ibu sekalian tidak bisa yang namanya berkembang kalau tidak melihat atau mereview segala sesuatu ini sekali. Nah, setelah cost saving daripada labor Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan properti Bapak Ibu sekalian sewa, Bapak Ibu sekalian harus berdiskusi ataupun harus bernegosiasi lagi kepada landlord ataupun kepada pemilik hotel ataupun pemilik properti yang ada. Kalau mereka tidak mau bergerak Bapak Ibu sekalian, keputusan yang namanya di sini diambil ada executive decision. Kalau Bapak Ibu sekalian masih mempertahankan dengan harga yang tidak berubah, apakah Bapak Ibu sekalian bertahan? Kalau tidak bisa bertahan Bapak Ibu sekalian di dalam cash flow in, cash flow out ini sendiri, Bapak Ibu sekalian sudah harus terapkan yes or no, continue or discontinue, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa bertahan dan bisa tumbuh. Bagaimana bisa tumbuh kalau kita discontinue Bapak? Kita bisa save yang namanya cost ataupun yang namanya cash saving. Dengan cash saving ini adalah untuk apa? Untuk substitute bisnis ataupun substitute nanti kalau kita reopen lagi. Kalau kita reopen, Bapak Ibu sekalian harus bandingkan selalu yang namanya cost operation sama revenue generation. Sebanding tidak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian kalau tidak sebanding, untuk apa untuk bisa dipertahankan? Oleh karena Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam cost saving ataupun cash saving jadi kita bisa lihat clearance, stop, even though marketing juga. Even though operation ataupun operator ataupun manajemen operator, kita bisa putus juga. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian, ini adalah bisa menerapkan kalau Bapak Ibu sekalian ada apa istilahnya cash flow sama cash out-nya, kalau Bapak Ibu sekalian bisa diterapkan langsung, Bapak Ibu sekalian sudah akan bisa prediksi di kemudian hari apakah bisa dilanjutkan, apakah tidak bisa dilanjutkan. Yang ini namanya adalah responsibility and sustainability of hotel management. Dan kalau kita melihat daripada cost saving sendiri, setelah itu bagaimana dari perspektif revenue generation Bapak Ibu sekalian. Beberapa langkah dan strategi di dalam generation revenue sebenarnya banyak yang kita bisa terapkan. Tergantung daripada properti masing-masing. Di mana properti masing-masing, apakah juga hotel yang satu dengan yang hotel yang lain akan sama? Tidak sama. Tidak pernah sama yang namanya strategi. Karena misalkan hotel kecil, hotel besar berbeda. Hotel besar sama hotel besar pun juga berbeda. Karena apa? Fasilitasnya juga. Karyawannya juga. Ownership-nya juga, Bapak sekalian. Sehingga di dalam revenue generation sendiri, yang saya kasih pandangan ini adalah sebagai generalisasi ataupun mengumumkan daripada apa yang kita bisa lakukan. Di dalam posisi yang lockdown military saja, Bapak Ibu sekalian, di properti yang kami kelola sekarang yang ada di Ho Chi Minh, itu pendapatan lebih tinggi daripada tahun yang lalu, yang tidak military lockdown, Bapak Ibu sekalian. Strategi apa yang kami lakukan? Mungkin ya sharing saya sebelumnya yang saya sharing, yaitu kita yang namanya kalau lockdown di dalam PPKM secara provinsi, strategi kita rubah secara provinsi. Kalau lockdown secara kabupaten, strategi marketing kita rubah lagi secara kabupaten.
Nah, kalau sekarang lockdown-nya secara kelurahan, Bapak Ibu sekalian, apalagi yang kita bisa lakukan? Strateginya kita rubah lagi. Bagaimana kalau kita PPKM secara kelurahan? Jadi Bapak Ibu sekalian, daripada bisnis yang ada sekarang, Bapak Ibu sekalian, tetap yang terutama dan pertama adalah domestic market, apakah itu 2 tahun sampai 5 tahun, kita masih menggantungkan atau ketergantungan daripada domestic market. Demand, Bapak Ibu sekalian. Jadi properti satu dengan yang lain juga berbeda, karena demand-nya juga berbeda. Demand inilah yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lakukan untuk bisa bertumbuh. Kalau kita bisa lebih efisien lagi, kalau kita bisa melihat lebih sharp lagi, lebih terang lagi, jadi kita bisa melihat demand-nya di mana. Sehingga demand di sini juga yang akan mengarah kepada productivity ataupun profitability. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian untuk hotel, contoh-contoh mungkin saya bisa sebut di sini. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Anda telah melakukan, coba review lagi. Karena kalau Bapak Ibu sekalian misalkan, oh saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu. Apa yang telah Anda review sebelumnya? Ini tidak jadi. Mengapa? Nah, kadang-kala kalau kita membuat strategi, saya kasih contoh misalkan paket. Paket A tidak laku. Mengapa tidak laku? Kita lihat lagi. Demand-nya ada di mana? Apakah paket tersebut bisa mewakili daripada suatu demand? Jadi kalau misalkan demand ada, mengapa jika tidak beli? Coba kita buat lagi produknya seperti apa? Kita ganti paketnya. Kalau kita ada jualan voucher yang sebelumnya, apakah voucher 2 bulan, apakah voucher 3 bulan berlaku, apakah voucher yang 5 bulan berlaku? Mengapa kalau tidak laku? Kita lihat lagi, mengapa tidak laku? Demand-nya ada tidak? Nah, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, situasi bisnis hari ini atau perekonomian hari ini lebih banyak orang melihat hari ini. Jadi kalau hari ini punya uang, hari ini dia beli. Dia tidak akan beli untuk di kemudian hari. Misalkan saya kasih contoh. Kalau misalkan hotel tertentu kita jualan murah, yang harga umumnya adalah misalkan $300 dijual hanya $20 atau $30. Biarpun hanya $20, $30 daripada harga aslinya $300 di kemudian hari, mereka tidak akan beli, Bapak Ibu sekalian. Mengapa tidak akan beli? Belum tentu Bapak Ibu sekalian 6 bulan atau 1 tahun kemudian dia akan juga bisa menikmati daripada apa yang dia beli. Nah, demand situasi ini juga akan mempengaruhi apa yang kita akan tawarkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang tadi ada yang namanya F, yaitu flexibility, Bapak Ibu sekalian. Jadi, untuk mempermudah tadi ada flexibility. Secara bookingan, secara reservasi, secara produk. Kalau produk Bapak Ibu sekalian sangat fleksibel. Bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa. Saya yakin Bapak Ibu sekalian akan bisa mudah terjual daripada yang even though Bapak Ibu sekalian jual murah tahun depan. Kami membuat suatu produk ataupun paket di sini. Yang namanya, kalau di Indonesia terkenal jam-jaman. Kalau memang lakunya jam-jaman Bapak Ibu sekalian, tapi jam-jaman apa yang dimaksud? Yang penting harus healthy lagi kan? Healthy itu penting Bapak Ibu sekalian. Healthy kalau saya sebut bukan jam-jaman di sini, yang namanya day use ataupun staycation ataupun day stay. Jadi kami buat day stay Bapak Ibu sekalian. Di dalam weekdays kami jual day stay, itu lebih laku Bapak Ibu sekalian. Karena harganya lebih bagus daripada kamarnya kosong. Jadi paket-paket ataupun promosi-promosi ini juga disesuaikan dengan demand Bapak Ibu sekalian. Saya juga percaya bahwa apa yang saya katakan ini mungkin tidak applicable pada hotel Bapak Ibu sekalian. Saya dengan senang hati, kalau Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan di kemudian hari yang saya tidak bisa jawab atau pada secara khususnya, Pak saya punya hotel posisi di sini, bagaimana untuk menerapkan, saya dengan senang hati, saya akan bisa bantu Bapak Ibu sekalian. Karena semua sesuai dengan produk ataupun sesuai dengan properti Bapak Ibu sekalian. Saya membuat misalkan, karena di sini banyak foreigner ataupun istilahnya di tingkat kelurahan sendiri banyak foreignernya. Kami jual misalkan staycation, steak. Bukan staycation tapi steak, jualan beef steak. Saya campur tinggal di hotel bersama dan juga makan steak sekalian.
Dengan jualan staycation, Bapak Ibu sekalian, mereka senang karena ada added value daripada hotel yang kosong lagi. Daripada food tidak akan ada perputaran, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dikombinasikan dengan food and beverage and accommodations, ini adalah yang membuat daripada demand yang ada. Create the demand. Kalau belum ada, create the demand. Dengan create the demand, meaning by what? Meaning you know the customer. Dengan creating the demand, jadi Bapak Ibu sekalian membuat paketnya juga sesuai dengan demand, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam membuat penerapan daripada paket-paket, Bapak Ibu sekalian, create the demand, find the demand, then the demand will be profitable to you. Ya, nah ini untuk akomodasi. Bagaimana dengan food and beverage? Kalau Bapak Ibu sekalian dari dulu tidak pernah menerapkan yang namanya delivery service atau take out, Bapak Ibu sekalian, do it, we never know. Karena dengan situasi sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan yang namanya demand ataupun yang bisa menerapkan ataupun menciptakan demand, Bapak Ibu sekalian. Dari mana kita buat mengkreasi demand? The accuracy. Ingat daripada accuracy. Jadi akurasi daripada data, Bapak Ibu sekalian, inilah hubungannya. Bagaimana kita bisa menggunakan database yang benar? Bagaimana kita menggunakan productivity database yang benar? Kalau kita sudah beroperasi 2-3 tahun, kalau tidak punya database, Bapak Ibu sekalian, pasti punya, Bapak Ibu sekalian. Database apakah itu dari email, apakah database itu dari telepon, apakah database itu dari alamat, apakah database dari grup, apakah database dari community. Sehingga Bapak Ibu sekalian di dalam food and beverage promotion, Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan lagi tingkatan-tingkatan yang lain. Kalau kitchen Bapak Ibu sekalian besar, why not we create a catering besar? Malah kami menjual, karena di kelurahan kami, bahasanya kelurahan kami, di dalam lingkungan kami di sini banyak foreigner, kami menjual butler, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita menjual daripada service, chef kami kirim kepada hotel ataupun villa mereka, Bapak Ibu sekalian. Jadi demand, apakah ini bisa dilakukan di hotel, Bapak Ibu sekalian? Bisa jadi, bisa ya, dan bisa juga tidak. Lagi-lagi sesuai dengan properti Bapak Ibu sekalian yang ada. Namun sebelum kita melakukan strategi ataupun butler yang saya sebut sebelumnya, creating demand, find the right database is very important. Jadi menemukan database yang benar, akurasi sangat penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Dan community dan kompleks, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian ada beberapa yang dari rooms ataupun F&B. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, apa itu? E-shopping. Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan daripada e-shopping. Apapun yang bisa dijual, Bapak Ibu sekalian. Ya, apapun yang bisa dijual, apakah Bapak Ibu sekalian properti ada beberapa yang bisa dijual? Apa itu yang bisa dijual? Cakes, souvenir, handicraft, atau yang terkenal ada misalkan pillow. Kalau di tempat kami, hotel kami, pillow ataupun soft pillow kami terkenal, ada beberapa yang mau beli. Di hotel kami yang kelola sekarang ini ada, kami sebut juga galeri hotel karena banyak painting yang ada. Kalau misalkan painting yang sudah ada ataupun ada yang tertarik yang mau beli, kita bisa jual juga. Nah, e-shopping di sini apa yang bisa dijual di daerah Ibu? Di sini juga Bapak Ibu sekalian menggali lagi apa yang namanya talenta yang diberikan kepada karyawan Bapak Ibu sekalian. Misalkan Bapak Ibu sekalian, karyawan Bapak Ibu sekalian bisa dance, kayak Pak Bustaman misalkan, ada apa, TikTok misalkan. Kalau misalkan ada talent yang ada di properti Bapak Ibu sekalian, why not? Kita ajarkan tetangga-tetangga ataupun lingkungan ataupun komunitas-komunitas tertentu misalkan. Misalkan buka English course misalkan. Misalkan ada yang bisa Mandarin course misalkan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian di situ Bapak Ibu sekalian bisa terapkan daripada skill yang ada, daripada resources yang masih ada. Kalau daripada sesi yang sebelumnya saya bilang, maximize, optimize yang masih ada dan lakukan yang masih bisa. Bapak Ibu sekalian pasti akan tumbuh. Nah, buat yang terakhir daripada strategi ini adalah yang namanya turn to the business unit.
Jadi even though setiap karyawan atau setiap labor ada yang namanya turn into business unit. Challenge karyawan Bapak Ibu sekalian. Apa yang mereka talenta yang masih ada? Change, turn into business unit. Yang seperti tadi saya bilang, bisa kursus ini, bisa kursus itu. Buka. Bisa break dance, buka training. Sehingga Bapak Ibu sekalian, yang namanya human capital betul-betul capitalize. Bukan labor lagi atau human resources, tetapi adalah human capital yang bisa capitalize. Oleh karena itu, setiap every single employee, setiap satu karyawan akan menjadi unit bisnis. Ini di dalam strategi yang namanya kita akan generate revenue atau revenue generation. Di dalam operasional sama Bapak Ibu sekalian. Di dalam operational perspektif, efisiensi adalah sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak berefisiensi, saya kasih contoh aja. Beberapa properti yang kami kelola misalkan yang seperti yang saya bilang sebelumnya. Dari 100 karyawan, sekarang menjadi 50 karyawan tahun lalu. Dalam military lockdown, berapa karyawan Bapak Ibu sekalian? Sekarang membuat 10 karyawan saja Pak. Jadi 10 karyawan itu, kalau kita namanya revenue generation, bagaimana bisa 10 karyawan revenue generation-nya hampir sama dengan 50 karyawan tahun yang lalu? Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Efisiensi, cost cutting, bukan cost cutting, cost saving ataupun cash saving Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi. Di dalam operational juga, konteks sama vendors, suppliers, yang mana yang bisa renegosiate lagi. Sehingga Bapak Ibu sekalian akan menemukan cash flow yang sehat. Save tadi bukan hanya untuk fisik saja, tetapi keuangan yang sehat. Dengan adanya keuangan yang sehat Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian akan tetap tumbuh dan tangguh dan juga tumbuh. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian yang ada saya buat lagi yang namanya P-nya productivity to profitability tadi Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir apa Bu? Adalah strategi. Apa strategi? S. Jadi kalau lips daripada P dan S-nya Bapak Ibu sekalian. S-nya apa Bu? Strategi. Apa strateginya? Saya kejar-kejaran waktu. Saya tinggal ada 7 menit lagi. Strategi saya bagi 2. External sama internal. Kalau sebelumnya sudah saya terangkan di dalam productivity to profitability. Sekarang ada 2 yang namanya strategi, yaitu eksternalnya apa eksternalnya? Sales and marketing, Bapak Ibu sekalian. Coba lihat kembali. Create the demand yang saya sebut sebelumnya tadi. How can you strategize again? Bagaimana bisa menstrategikan lagi daripada demand yang ada tadi itu? Bagaimana bisa optimize lagi daripada sales and marketing strategi Bapak Ibu sekalian? Creating demand dengan akurasi database tadi itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Karena kalau misalkan baru buka hotel, meaning you have to create the demand. Kalau you have to create the demand, and then you have to create the database juga. Oleh karena itu, berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang masih atau sudah mengelola 2-3 tahun sampai 5 tahun, Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu mempunyai data. Jual apa yang mereka bisa ada. Jual dengan database yang ada, Bapak Ibu sekalian. Create the demand. Yep. Jadi eksternalnya adalah sales and marketing. Yang kedua, connection and network. Network jadi net worth. Jadi network bisa menjadi net worth. Jadi yang hubungan yang berharga. Sehingga database tadi kita bisa lanjutkan lagi, connect-kan lagi, hubungkan lagi network yang menjadi hubungan yang berharga. Sehingga hubungan yang berharga, hanya hubungan yang berharga Bapak Ibu sekalian, yang bisa profitable. Oleh karena itu, di dalam network Bapak Ibu sekalian, itu kan teori network. How to create the network. Dari database Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau kita belum punya database? Buat hubungan. Dengan hubungan dengan siapa? Hubungan yang Bapak Ibu sekalian yang sudah tahu dan sudah kenal sebelumnya. Jadi daripada rantai dari network yang ada, di kemudian hari bisa berkelanjutan lagi. Customer pain point. Customer pain point di dalam strategi Bapak Ibu sekalian.
strategi eksternal, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa pilih-pilih. Database misalnya kita mempunyai 5.000 database. Yang berapa yang profitable? Yang profitable lagi. Prospect profitable. Yang mana yang demand yang kita bisa profitable-kan lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian mulai squeeze daripada customer pain points, Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan yang namanya net worth into profitability, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah eksternal, dan di mana internalnya Bapak Ibu sekalian? Evaluasi. Evaluasi semua, kembalikan lagi kepada E-nya. Evaluasi all things. Evaluasi expenses, evaluasi room revenue generation, evaluasi sales and marketing expenditure, even evaluasi lagi dari project, ya, itu adalah sangat penting. Apalagi hal-hal yang lalu yang kita tidak bisa terapkan, jangan diulangi lagi, atau kita bisa ulangi dengan strategi yang baru. Internal yang lain apa? Renovation and innovation, atau renovation and maintenance. Bapak sekalian, tahun yang lalu kami sudah tahu bahwa international market sudah tutup. Oleh karena itu, saya rubah semua. Layout pun kami rubah untuk menyesuaikan dengan local market atau domestic market. Sehingga dalam renovation sendiri itu menentukan daripada creating demand, Bapak sekalian. Dengan bisa creating demand, Anda juga bisa creating service yang harus ada. Training and development, Bapak-Ibu sekalian. Multi-skill, human resource yang ada. Multi-function. Suka nggak suka, mereka harus sudah bisa mulai. Sehingga training development dilanjutkan. Dengan demikian, Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu sekalian akan bisa menerapkan yang namanya external strategy dan internal strategy. Yang ketiga daripada duanya tersebut, yaitu contingency plan atau long term plan. Bapak-Ibu sekalian masih bisa bertahan. Buat contingency plan. Bagaimana caranya membuat contingency plan? Buat if. Bagaimana kalau if? Kalau terjadi ini bagaimana? Jika ini terjadi bagaimana? Jika terjadi ini bagaimana? Jika terjadi bagaimana? Sehingga Bapak-Ibu sekalian, apa yang bisa terjadi? Alternative action plan, Bapak-Ibu sekalian, akan terus terupdate. Yang kita bisa pelajari yang namanya logbook tadi, Bapak-Ibu sekalian, yang LIPS logbook. Learning your activities the past. Sehingga untuk belajar yang sudah tidak jalan lagi, bagaimana bisa dijalankan dengan creating demand untuk in the future. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini yang bisa saya sharing untuk bisa mendapatkan atau bisa didapatkan take away dengan productivity to profitability dengan strategi internal sama eksternal. Mudah-mudahan bisa membawa Bapak-Ibu sekalian di dalam mengerjakan ataupun membuat strategi yang baru di dalam hotel ataupun resort yang Bapak-Ibu sekalian kelola. Terima kasih dan selamat sore Bapak-Ibu sekalian. Luar biasa, terima kasih Pak Arief. Kita kasih tepuk tangan virtual dulu ya untuk Pak Arief. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan, jika ada pertanyaan, saya juga mau mengumumkan karena banyaknya permintaan akan sertifikat. Silahkan jika Bapak Ibu menginginkan sertifikat, kami sudah share di kolom chat, ada link untuk mendapatkan juga materi-materi yang dibutuhkan, serta pendaftaran untuk sertifikat TITOX pada link yang sudah disediakan di kolom chat yang ada. Ya. Oke, Pak Arief ada pertanyaan ya. Nama saya Dwipa dari Waskita Karya, BUMN terbesar di konstruksi. Saya ada di Overseas Division untuk mengembangkan bisnis ke luar negeri. Saya ingin menanyakan terkait kesempatan atau peluang untuk memasuki pasar konstruksi di bidang perhotelan, khususnya di Vietnam. Apakah pasar ini merupakan pasar yang menjanjikan, pasar yang progresif,
berapa banyak kontraktor asing yang bermain di bidang ini khususnya di Vietnam? Terima kasih. Indonesia pada khususnya, saya senang sekali kalau misalkan mengapa Vietnam adalah target saya dulu masuk berkompetisi bahasanya. Dari tahun 2005, Bapak Ibu sekalian, hampir 80% semua orang asing, Bapak Ibu sekalian. Jadi apakah itu kontraktor, apakah itu konsultan, apakah itu employees juga, itu hampir waktu itu 80%. Namun sekarang juga sudah mulai yang namanya berkurang, karena apalagi dengan kondisi sekarang ini, syarat-syarat itu tambah ketat, Bapak-Ibu sekalian. Yang mungkin saya sharing di acara sebelumnya, ya, acara sebelumnya, bahwa requirement-nya juga tambah ketat, legalitasnya juga tambah ketat. Tapi Bapak-Ibu sekalian, kalau itu semua ada, pasar terbuka, peluang juga masih terbuka. Saya kasih contoh misalkan, mudahnya begini mudahnya. Kalau memang syarat-syarat yang apa istilahnya, hotel GM misalkan, saya kasih contoh hotel GM saja. Waktu itu Pak Busama tanya, yang penting mempunyai sertifikat university yang berhubungan dengan pariwisata dan perhotelan. Itu adalah endingnya. Tapi kalau tidak punya, ya agak susah. Tapi kalau punya, ya mudah. Itu maksud saya ya. Jadi apakah susah, apakah mudah? Itu tadi, kalau semua requirement terpenuhi ataupun bisa menjawab, ya mudah. Karena bahasanya begini, kalau secara administrasi terlengkap atau lengkap administrasi atau tertib administrasi, proses employment pun hanya less than 1 week, berkurang dari 1 minggu, Bapak-Ibu sekalian. Tetapi kalau misalkan tertib administrasinya masih kurang, 1 tahun pun juga belum tentu dapat surat kerja, Bapak-Ibu sekalian. Ya, jadi kalau peluangnya apakah ada, ada. Dan juga apakah perkembangan di sini ada, perkembangan biarpun sekarang Bapak-Ibu sekalian adalah lockdown military, proyek masih jalan terus, Bapak-Ibu sekalian. Jadi proyek dan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, perusahaan-perusahaan Indonesia yang ada di Vietnam juga banyak. Saya juga bagian atau istilahnya kami punya yang namanya FBI. FBI itu Forum Business Indonesia di Vietnam. Jadi kami juga ada teman-teman yang ada, termasuk Mbak Anggi tadi itu yang bertanya tadi pertama, beliau juga salah satu ada di situ, konsultan asing yang ada di Vietnam. Hampir konsultan di sini banyak kan asing. Tapi dengan adanya COVID pandemik tahun lalu, persyaratannya memang dipersulit dan diperketat. Bukan dipersulit sih maksudnya. Persyaratannya dulu misalkan 10, sekarang juga masih 10, cuma diperketat. Kalau dulu 10, ya ada 8, 7 syarat yang bisa memenuhi masih bisa. Tetapi sekarang ya masih harus persyaratan harus betul-betul dipenuhi atau dilengkapi. Itu kalau jawaban pertanyaan peluang masih ada, sangat ada. Sangat ada. Perusahaan di Indonesia kan banyak juga. Ada garment, ada manufacture juga. Di Vietnam berkembang bagus sekali. Ya, ada lagi? Termasuk untuk pasar konstruksi ya Pak, di bidang perhotelan. Ya, pasar konstruksi. Kan ini juga ada yang apa namanya yang di Banten tuh apa itu? Steel apa itu? Krakatau Steel ya? Ada. Karena juga di Indonesia ngambilnya di Vietnam ngambilnya juga banyak dari Thailand karena yang terdekat kan. Ada lagi? Saya ada baca pertanyaan atau statement yang ada misalkan, apakah DST tidak terkesan negatif? Mudah, Pak. Bapak buat jam-jaman tapi buat keluarga. Apa bedanya dengan karaoke? Sekarang karaoke ada karaoke keluarga. Ya kan? Karaoke kalau kita udah buka karaoke, kadang-kadang kan karaoke terkesannya juga negatif. Di sini yang ada, yang namanya DST itu malah family, Pak. Kenapa family? Karena kami mempunyai fasilitas kolam renang yang luas,
dan letak kami di pinggir sungai. Jadi untuk DST itu yang apa istilahnya, creating demand tadi itu cocok. Sehingga pasar ada. Nah, kalau untuk bisa mempositifkan daripada kesan negatif, ya kita buat aturan saja, Pak. Kalau misalkan check-in, kayak syariah hotel kan ada mengatakan kalau tidak ada suami istri atau alamat KTP sama, tolak saja. Dengan demikian Anda creating demand dengan sangat positif di mata pasar. Sehingga bisa di sini tinggal 2 jam 3 jam. Kalau misalkan di Bogor misalkan, dari Bandung capek mau lewat Bogor. Itu bisa kita jual 2 jam 3 jam. Karena mau istirahat. Tetapi kalau suami istri, dari mana dapatnya? KTP alamat yang sama, Pak. Jadi dengan create KTP alamat yang sama, Bapak creating demand yang bisa dipraktekkan dan secara positif feedback-nya. Itu karena Bapak Ibu sekalian ya, untuk di Indonesia saya terapkan. Sebenarnya pasar Bogor, Bandung, Bapak Ibu sekalian, antara Jakarta dan Bandung, itu market yang sangat luar biasa. Untuk day stay ataupun hourly. Bukan secara negatif yang saya praktekkan bahwa apa. Untuk apa maksudnya? Sekarang itu banyak travelers yang lebih tertarik dengan mobil sekeluarga. Nah, kalau mereka capek, mau istirahat, di mobil kan kadang-kadang juga nggak enak. Nah, kalau sekeluarga, Bapak Ibu sekalian, otomatis kan positif, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau untuk merubah itu kan, kalau kita, apa istilahnya, niatnya sudah jelek, pasti akan kena negatif terus. Kalau kita niatnya bagus, pasti ada jalan, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan, Bu Elis? So far belum ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang pertanyaan bisa raise hand langsung. Sambil menunggu, jika ada pertanyaan, kita masih ada waktu sekitar 3 menit lagi untuk pertanyaan. Kita sudah ada Pak Arya Pering ya di sini. Selamat datang, Pak. Pak Arya. Kalau di samping ada apartemen, Pak. Di samping kami itu apartemen semua. Why create demand? Kami jual delivery service, Pak, di apartemen tersebut. Karena makanan mereka kan juga berbeda dengan makanan kami. Oleh karena itu, creating demand adalah creating produk dulu. Ya. Mengapa hotel kami masih ramai di dalam military lockdown sekarang ini? Di sekeliling kami semua apartemen, Pak. Tapi buat saya itu saya melihat itu adalah demand, itu adalah market. Sehingga kita seperti delivery kemarin yang saya buat, begitu lockdown, total military lockdown, saya buat menu immediately saya sebar di apartemen tersebut, Pak. Kami dikelilingi lebih daripada 20-50-an apartemen. Nah, itu malah demand buat saya itu adalah demand. Maka oleh karena itu, buatlah menu yang di apartemen tersebut tidak ada. Buatlah menu, ya saya kasih contoh misalkan. Memang saya buat di sini, hampir semua lokasi di tempat saya sekitar kami ini adalah apartemen-apartemen international residence. Mereka tahu Bali, mereka kenal Bali. Apa yang kami buat pertama kali? Menu Bali, Pak. Do you miss Bali? Yes, they do. Do you miss food Bali? Oh, of course we do. Nah, itu langsung kami membuat makanan Bali waktu itu bukan untuk orang Indonesia, Pak. Kami membuat makanan Bali untuk orang internasional, maksudnya untuk foreigner. Jadi kalau di sekitar Bapak Ibu sekalian ada apartemen residen, create demand. Create demand. Apakah menjual training ataupun kursus kepada orang-orang yang tinggal di apartemen? Itu masih banyak sekali malah kesempatannya, Bapak Ibu sekalian. Kecuali itu tadi, dengan analisa ataupun dengan apa tadi yang saya bilang akurasi data, apartemen ini penghuninya apa kebanyakan. Nah, kalau apartemen tersebut penghuninya keluarga, create karena apa? Untuk gathering keluarga misalkan. Kadang-kadang di apartemen kan ada yang limited ya. Kalau di Indonesia nggak tahu apakah sudah ada atau belum. Tidak,
atau istilahnya sedikit daripada fasilitas atau fasum daripada untuk keluarga. Dan create in your hotel, mungkin untuk fasum mereka untuk gathering. Mereka tinggal di apartemen tersebut, tapi apa? Kalau ada birthday, mereka di hotel, Pak. Jadi di tempat kami ini kalau hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, ada keluarga yang di ruangan di sini, ada teenagers ataupun youngsters di sini. Jadi creating demand is very important, how accuracy your own data. Jadi dengan data memang sangat dipentingkan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sangat. Mengapa saya kalau ngomongin Bogor saya passionate, Pak. Bogor is sellable for me. Karena Bogor, nama B, itu adalah B destination. Di dalam tourism destination development, B adalah Bogor, atau B adalah apa istilahnya, yang potensi ada. Sehingga Bogor itu buat saya bukan tempat apa istilahnya, bukan destinasi sleepy destination, no. Sebenarnya lebih kepada energic destination gitu loh. Nah, kalau misalkan oleh karena itu, kan dekat dengan Jakarta. DST is very important, Pak. Kalau untuk menyehatkan DST yang jangan sampai terkonotasi dengan negatif, minta KTP-nya, Pak. Minta KTP-nya ya. Kalau KTP-nya satu rumah, alamatnya udah jelas kan. Jadi jelas. Untuk di Vietnam juga ada, Pak. Kalau di Vietnam itu Bapak Ibu sekalian lebih parah lagi, bukan lebih parah ya, lebih ketat lagi. Apabila Bapak Ibu sekalian tinggal di hotel bersama orang Vietnam, kalau tidak membawa surat nikah, tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh. Itu aturan yang dibuat pemerintah, harus tunduk. Kalau misalkan saya tidak tunduk, ada ditemukan orang Vietnam tinggal dengan orang bule, tapi tidak mempunyai surat nikah. Hotel yang kena denda, Bapak Ibu sekalian. Sama halnya kalau misalkan Bapak Ibu sekalian punya hotel yang potensi. Bogor memang dekat dengan Jakarta. Jakarta butuh Bogor, Bapak. Bogor nggak butuh Jakarta. Oh butuh, tetapi butuh customer-nya, begitu loh. Ya. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum kita akhiri, saya mungkin Pak Arya Pering ada yang mau disampaikan? Ya, silakan Pak Arya. Kami dari IAGMA ngucapin terima kasih banyak buat Pak Arief Gunawan ini. Begitu luar biasa, antusias, sudah memberikan materi. Saya punya Pak Sekjen yang luar biasa hari ini membuka izin, minta maaf karena harus dimasukkan dalam GM meeting ARKI barusan. Jadi saya harus split dulu dan Pak Bustamar yang mewakili. Bu Alis, thank you Bu Alis, begitu luar biasa. Teman-teman semua, mari sama-sama kita melihat, kita petik poin positif yang bisa kita pakai untuk di operasional hotel kita, karena masing-masing punya demografi yang berbeda. Ya, saya ada lihat ada yang di gunung, Pak Yudi di gunung, ada yang pinggir laut, ada Pak Gusti Oka punya, Pak Bus tengah kota City Bogor, Pak Joko Jogja. Ya ini tidak saya sebut satu-satu semua. Jadi ambil hal yang bisa kita pakai untuk bisa kita survive dalam pengembangan. Saya tidak bilang perkembangan, tapi pengembangan strategi agar kita bisa survive. Sekali lagi Pak Arief, thank you so much, Bu Alis. Dengan senang hati, kalau misalkan ada pertanyaan nanti lanjutan, bisa teks email ke saya juga, ataupun ke Pak Bustamar. Mungkin case study, misalkan hotel di gunung, bagaimana untuk memasarkan hotel di gunung, bagaimana misalkan hotel di resort, bagaimana kita lebih spesifik lagi, lebih mengarah spesifik action juga. Makasih Pak Arya. Thank you. Ada lagi Bu Elis?
Ya, sorry Pak Arief, ini ada satu pertanyaan muncul. Pak Arief, mohon tanggapan Bapak bagaimana cara menyikapi atau strategi yang jitu terhadap kawasan pengembangan baru daerah pariwisata yang sedang dikembangkan oleh pemerintah pusat, seperti Mandalika atau Danau Toba, dikaitkan dengan kondisi saat ini. Silakan Pak. Dari Pak Tony kah? Ini tidak disebutkan namanya. Oh ya, dari Pak Tony, betul. Betul, dari Pak Tony. Pak, menyelam sambil minum air. Dalam arti begini, begitu promosi itu di bawah pemerintahan, lebih bagus lagi. Kita tidak mengeluarkan biaya untuk promosi. Makanya kita segera, nanti saya laporkan Pak. Maksudnya saya kirim segera ke Pak Tony nanti. Ya. Pak Tony akan bangun di Samosir. Banyak tanah di sana katanya. Jadi sekalian Mandalika, saya tidak mendiskreditkan Mandalika ya. Kalau Mandalika sudah lama sekali. Kalau di Samosir ini kan karena Pak Jokowi mempromosikan Toba waktu itu kan. Nah, kalau sudah ada di bawah daripada, kalau tidak salah ada 10 destinasi di bawah daripada Kementerian Pariwisata dipromosikan. Bersegeralah apabila Bapak Ibu sekalian mempunyai tanah di bawah 10 destinasi tersebut. Bersegeralah. Mengapa bersegeralah? Kebetulan dan mumpung masih dipromosikan sama pemerintah. Soalnya pemerintahan Pak Jokowi kan akan berakhir 2024. Kalau Bapak mau bangun sekarang. Kalau mau promosikan sekarang. Kalau mau jual sekarang. Sehingga apa? Sehingga seiring dengan pemerintah tidak susah untuk mempromosikan gitu loh. Makanya Samosir Pak Tony, cepat Pak Tony nanti. Ya, saya buat nanti yang apa istilahnya yang kemarin kan di dalam development destinasi itu kan istilahnya yang sellable design atau marketable design. Nanti di situ kita bisa kembangkan lagi. Ya, sangat bagus di bawah daripada pemerintahan mumpung. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya banyak untuk promosi, Pak. Ya, terima kasih. Silakan Bu Elis. Baik, mengingat waktu, saya akan summary sedikit dari apa yang sudah dipresentasikan oleh Pak Arief. Bahwa saat ini adalah tahun kedua pandemik, suka atau tidak suka, kita harus hidup dalam pandemik atau yang sudah menjadi endemik saat ini. Walaupun kita sudah melakukan kiat-kiat dari step atau yang arti harafiahnya adalah melangkah, namun kita dengar bersama tadi bahwa step dalam akronim langkah-langkah yaitu safe, technology, ease, dan proses. Kita harus melangkah untuk melakukan ke level di atasnya, yaitu leaps, yang secara harafiah berarti lompatan-lompatan. Kita harus menuju level yang lebih tinggi, dan dengan lompatan-lompatan yang lebih akurat lagi, yang secara akronim tadi, LEAPS adalah learn atau lock, efficiency, accuracy, productivity to profit, and strategy. Again and again. Dan yang terakhir adalah no crisis lasts forever. Stay resilient, be more creative, and keep growing. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di TikTok Kebangsaan berikutnya.